Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan, mari kita sejenak menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, kita sering mendengar bahwa doa adalah nafas kehidupan. Jika dikatakan nafas, menunjukkan suatu hal yang sangat dibutuhkan, hal yang sangat penting, dan hal yang utama untuk bertahan hidup. Maka dari itu, sebagai orang percaya, kita selalu berdoa. Kita selalu menaikkan setiap ungkapan syukur, pengampunan dosa, pergumulan, dan lain-lain. Namun ketika doa itu tidak kunjung dijawab, mungkin akan timbul pertanyaan, kapan doa saya dijawab? Padahal saya sudah lama mendoakan hal itu. Mengapa Tuhan sampai sekarang belum mengabulkannya? Padahal dengan tekun saya berdoa. Nah, pada kali ini kita akan merenungkan apa atau mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Dari firman Tuhan yang telah kita baca, ada dua hal yang menjadi penyebab mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Yang pertama yaitu hidup yang tidak sesuai dengan Kristus. Kita dapat melihat bagaimana Yakobus menuliskan ayat pertama sampai ayat yang kedua A. Yakobus ingin menyampaikan bahwa kehidupan orang Yahudi Kristen saat itu tidak sesuai dengan firman Allah. Yakobus menegur orang-orang pada masa itu yang hidup dalam kecemburuan dan ambisi. Sampai dikatakan bahwa dari hawa nafsu mula datang pertengkaran dan sengketa. Yakobus mengingatkan bahwa hawa nafsu membawa seseorang untuk mencari kepentingannya sendiri, sehingga untuk memenuhi hawa nafsu dalam kehidupan orang Kristen berlatar belakang Yahudi ini, mereka rela dipenuhi pertingkaian dan perselisihan antar anggota. Dalam hal ini, fokus yang dimiliki adalah keinginan untuk memuaskan diri sendiri, bukan fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Akibatnya, kehidupan mereka dipenuhi dengan pertengkaran, pertingkaian, perselisihan, kebencian, dan iri hati. Keinginan untuk memuaskan hawa nafsu mereka juga menandakan bahwa mereka kurang bersyukur atas apa yang mereka miliki. Kemudian Yakobus juga mengatakan bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Terdapat kemungkinan bahwa karena fokus orang-orang Kristen Yahudi pada masa itu adalah kepentingan pribadi dan hawa nafsu mereka, sehingga membuat mereka tidak melibatkan Allah. Mereka tidak berdoa untuk menyerahkan segala usaha dan perencanaan mereka. Mereka tidak bertanya dan meminta kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena keinginan-keinginan dan perasaan yang berdosa pada umumnya tidak melibatkan doa dan Tuhan, karena di dalamnya tidak seturut dengan kehendak Allah. Lalu apakah dengan berdoa keinginan-keinginan yang demikian akan dijawab Tuhan? Jawabannya adalah tentu saja tidak, karena motivasi yang salah. Nah, ini menjadi poin yang kedua bagi kita, yaitu motivasi yang salah. Pada ayat ketiga, Yakobus mengatakan bahwa, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kerap kali orang keliru dalam maksud atau niatan mereka berdoa. Di balik doa yang dipanjatkan dengan tekun, seringkali orang tidak sadar bahwa doa mereka hanya sebuah rayuan kepada Tuhan untuk memenuhi hawa nafsu saja. Seringkali kita merayu Tuhan untuk memuaskan hawa nafsu kita tanpa kita sadari. Kita menjadikan doa sebagai alat transaksi, di mana kita berdoa maka Tuhan akan memberi. Mungkin kita juga pernah berpikir seperti yang dikatakan pada Matius pasal 7 ayat 7-8. Jika kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Jika kita mengetok pintu, maka Tuhan akan membukakan. Jika kita mencari, maka kita akan mendapat. Namun karena terlalu berpatokan hal tersebut, kita lupa
bahwa pada akhir perikop tersebut, pada ayat 10 dikatakan, Ia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ketika jawaban kita tidak menerima, bukan karena Tuhan tidak mau memberi, namun Tuhan mau supaya kita meminta yang baik menurut Tuhan. Sekali lagi jika kita bertanya mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita, yang pertama adalah karena kehidupan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah atau dipenuhi dengan hawa nafsu sehingga kita lupa untuk melibatkan Tuhan dalam rencana kehidupan kita. Meskipun sebagian tercapai, namun itu tidak penuh atau tidak utuh karena ada suatu ruangan yang kosong yang seharusnya diisi oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah karena kita salah berdoa atau memiliki motivasi yang salah. Berdoa hanya untuk kepuasan hasrat daging manusia saja. Allah akan memberi jika motivasi kita benar, yaitu untuk kemuliaan namanya, tentunya dengan penuh iman. Kita berdoa, Bapa ampuni kami, seringkali kami salah dalam berdoa. Kami hanya meminta untuk memuaskan diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan, sehingga kehidupan kami dan doa yang kami naikkan seturut dengan kehendak Allah, serta untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.